واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ya, kita membuka surat Al-Ma'un 107 halaman 325. Al-Ma'un ya, artinya barang yang berguna, barang biasa yang biasa digunakan oleh manusia. Cuma maksudnya surah ini pengaruh dusta terhadap perilaku manusia. Ya, kalau di hadis itu dusta tidak masuk surga. Ya, dusta tidak masuk surga, membawa orang kepada neraka. Orang lain tidak tahu Anda berdusta, tapi kita tahu kalau kita berdusta. Surah ini ya sangat singkat, ya, maknanya menghantam kita. Ya, satu A artinya apakah, tidakkah, ya, ara'aita, apakah engkau melihat, apakah Nabi Muhammad melihat, ya, apakah artinya tahu atau melihat. Ro'a itu bisa punya maf'ul 2, bisa punya maf'ul 1. Ya, jadi itu. Nah, kalau punya maf'ul 2 biasanya artinya bukan pakai mata. Ya, ru'yah pakai mata, ra'yun pakai ilmu, nggak pakai mata. Ara'aita. Nah, ini lebih tepat pakai mata. Tidakkah engkau Nabi Muhammad mengetahui, melihat, melihat. Siapa yang harus dilihat? Ya, alladzina yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan ad-din. Ad-din artinya ya, din. Ya, innad dina indallahil Islam. Secara umum din itu adalah peraturan yang Allah turunkan kepada umat manusia agar manusia berkomitmen kepada peraturan tersebut. Tapi din ini artinya di sini yaumuddin. Kama tudanu yudan. Sebagaimana kamu berhutang, kamu akan dibalas. Maka di surat Ar-Ra'aita ini artinya din adalah yaumul hisab, yaumuddin. Di Quran kata din artinya agama itu tidak banyak. Lebih banyak artinya maliki yaumiddin. Itu hari hisab, hari pembalasan, hari berhutang, ya, dain, dari dain. Dain artinya hutang. Sebagaimana kamu berhutang nanti dibayar. Siapakah orang yang mendustakan, ya, hari pembalasan? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah ini untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Ara'aita itu. Kalau dibaca ayat berikutnya, maka itu buat orang muslim. Ternyata banyak orang muslim yang hari ini bersyahadat tetapi tidak benar-benar meyakini adanya hari pembalasan. Dia yakin ada, tetapi kenyataannya dalam amal sehari-harinya tampak seperti orang yang tidak percaya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi prinsip dasar nomor 1 adalah mendustakan akhirat dan balasannya.
Jadi orang yang baik itu, orang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa bil akhirati hum yu'minun. Jadi itu meyakini betul adanya hari kiamat. Perilaku. Nah, karena dia tidak yakin hari pembalasan atau mendustakan hari pembalasan, mendustakan itu dia paham. Jadi yakinnya seperti Fir'aun itu, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Kalau di Indonesia banyak pemimpin-pemimpin negara ini yang sudah tidak meragukan yaumul akhir. Kamu kayak tahu pasti aja akhirat ada. Nah, itu pertanyaannya gitu. Ya. Dan itu ketua partai yang bilang seperti itu. Ketua partai. Nah, apa maksudnya? Orang tidak meyakini hari akhir, pembalasan besok, bahwa kita beramal ini akan dibalas, akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari kita manusia. Ya, siapa? Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa menghardik? Maksudnya keras. Ya, keras. Bertindak keras. Padahal anak yatim itu harusnya bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Harusnya dia lebih bersikap lembut. Orang yang dalam keadaan minus, pikirannya cepat tersinggung. Ya, misalnya antum berkumpul di tempat orang yang ganteng-ganteng, antum jelek sendiri, itu biasanya antum gampang tersinggung. Kumpul sama orang pinter-pinter, antum goblok sendiri. Kumpul sama orang gemuk-gemuk, antum kurus sendiri. Itu cepat tersinggung ya gitu. Nah, ini kumpul sama orang-orang, oh kamu nggak ada bapaknya mati, kamu keluar dari mana? Ya. Itu cepat tersinggung. Sehingga anak-anak perlu dijaga. Kalau bahasanya sekarang namanya dibully. Ya, antum kalau yatim bersyukurlah, karena Nabi juga yatim. Syukuri aja semua. Syukuri apa yang ada. Nah, hari tadi orang-orang pada menyantuni anak yatim katanya. Karena tanggal 10 Muharram menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim sehari dalam setahun. Besoknya ditutup lagi. Ya, menyantuni itu perilaku sikap, bukan perayaan. Ya, dia harusnya menjadi kebiasaan tiap hari, perilaku. Ya, jadi dampak tidak meyakini akhirat karena akan ada pembalasan, maka dia keras terhadap orang lemah. Nah, itu. Orang yang lemah itu satu, anak-anak, dua, perempuan. Anak-anak yang paling lemah adalah yang belum balik, yang kedua anak yatim. Itu anak-anak. Kalau antum sudah balik, kalau sudah balik namanya hulum. Enggak tiflun lagi, enggak atfal. Kalau sudah kelas 6 itu sudah asyuddah. Sudah masuk dewasa. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim yud'u. Ya, bersikap keras, kasar. Di terjemahan Quran mengartikannya menghardik. Menghardik itu kita nggak ngerti apa menghardik. Ya, kasar gitu. Ya, suka memarahi, memukuli. Kalau di cerita-cerita hadis, ya, itu turun kepada ada anak mau minta haknya malah dipukul lah gitu. Yang kedua, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mensupport, tidak menganjurkan orang membantu orang miskin.
Haddo yahuddu ay hatha yahuddu. Tidak mendorong, mendukung, menganjurkan. Ya gitu. Orang kalau memberi orang miskin, ya rugi. Tapi kalau saweran banyak-banyak. Kalau untuk maksiat, untuk gitu, kayaknya gampang keluar uang. Ya, coba antum pegang uang 100.000 di depannya kotak amal, kebanyakan. Ada anak miskin, kebanyakan. Coba antum pegang 100.000 di depannya mall, sedikit. Padahal uangnya sama. Jadi kalau bawa uang 100.000 depannya mall sedikit, pegang 100.000 depannya kotak amal gede, masuk surga dengan 2.000. Nah 2.000. Nah. Masuk neraka dengan 100.000. Ya gitu. Yang ketiga, nah ini antum hati-hati baca. Kenapa saya sampaikan ayat ini pasnya buat orang Islam, bukan buat orang kafir. Karena Allah mengatakan fawailun lil musallin. Ya. Celaka orang-orang yang salat. Salat itu artinya ada dua. Salat itu artinya ada dua. Antum hati-hati. Ya, ada salat yang artinya begini. Berdoa. Inna sholataka sakanun lahu. Sesungguhnya doa-doamu itu, antum kalau habis dikasih, antum doakan orangnya yang ngasih itu. Ya Allah, terimalah, beri ganti yang lebih baik. Orang itu membuat tenang memberi. Maka didoakan inna sholataka sakanun lahu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu doanya doa sholawat. Ya, sementara sholat yang banyak itu sholat gini. Sholat yang dimulai dari takbir sampai salam. Nah, ini sholat yang mana? Fawailun lil musallin. Orang sholat yang selamat bukan musallin. Ya, di Quran yang selamat itu bukan musallin, tetapi yang selamat itu muqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah. Mereka orang yang menegakkan salat. Mukim, antum mukim di Camplong, di sini terus mukim itu. Bukan musafir, mukim. Antum mukim tinggal terus. Maka kata musallin itu kalau tidak ada lembel-lembel ininya, itu hanya orang yang salat. Maksudnya yang melakukan gerakan breakdance, nah gitu. Ya, salat itu. Muqimus shalah itu menegakkan salat. Maksudnya alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang salatnya selalu. Ya walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang salatnya selalu menjaga waktunya, kitaban mauquta. Kayak gitu. Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Ya, dia yang salatnya khusyuk. Ya itu. Tahu syaratnya orang salat khusyuk? Satu, qawimun nu'as. Nah, itu syaratnya khusyuk itu. Qawimun nu'as. Ya, kalau antum ya mabok, jangan sholat. Mabok itu nggak selalu habis minum bir. Mabok habis minum bir, ya nggak jelas nggak boleh sholat. Minum bir nggak boleh, tapi lagi mabok pusing gitu. Sholat ya ganggu orang. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jadi mabuk,
Ya, kalau di Indonesia kan banyak tuh mabuk cinta, mabuk cinta. Lah, antum tahu orang mabuk cinta ini? Di buku keluar gambarnya dia. Oh sayangku katanya. Padahal buku gak ada apanya. Nanti sedang makan di kepalanya dia lagi. Sedang mabuk. Maka Nabi menganjurkan yang ngantuk jangan sholat, suruh tidur lagi. Tapi antum keterlaluan. Ya, tidur jam 10, bangun setengah 4 atau jam 4, jam 5 ngantuk lagi. Generasi basurit. Ya. Man shoma thumma nama thumma shoma thumma nama fahada min jaili basurit. Ya. Orang yang puasa tidur, itu generasinya basurit. Ya. Jadi orang untuk sholat yang khusyuk itu maksudnya mulai takbir sampai salam itu khusyuk. Jadi kalau muqimus sholah gini, tapi kalau musallin, nah itu lain. Makanya di hadis bilang ada usholah. Ada usholah itu takbir sampai salam. Ya itu. Jadi orang sholat tuh orang yang bagus, katanya pemuda yang bagus itu yang hatinya digantung di masjid. Ya, hatinya antum ambil gantung di masjid. Nah, setiap antum keluar masjid sudah berpikir kapan kembali lagi. Bukan terpaksa. Oh nanti jam sekian kembali. Itu namanya ya wasyabun warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya. Jadi itu. Ada lagi, kenapa dilarang mabuk? Tujuannya sholat nih. Allahu Akbar, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma yaqulun. Sampai kamu tahu ngomong apa. Antum tahu ngomong apa waktu sholat itu? Ngomong apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Ternyata antum walaupun nggak mabuk, nggak ngerti juga gimana. Ya tujuannya sholat itu sampai kamu ngerti apa yang dibaca. Kalau 6 tahun nggak ngerti yang dibaca, akhirnya diterjemahkan sama mantan petinju di orang Malang. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Sholatnya gitu, karena nggak ngerti diterjemahkan. Yang lebih goblok apa? Puluhan tahun kok nggak paham-paham kan? Ya, puluhan tahun kok nggak paham-paham. Padahal diterjemahkan terus. Ya, nah kalau antum sholat nggak ngerti, akhirnya nggak khusyuk. Akhirnya tinggal gini, antum bisa sholat 21 rakaat 7 menit. Assalamualaikum. Bisa gitu. Kenapa? Antum nggak penting ini. Ngerti nggak ngerti, yang penting selesai. Khalas, katanya selesai. Nah ini yang kemungkinan nanti fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Sholat yang model gimana? Nah ini alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya sahun, lalai. Apa maksudnya sholatnya lalai? Maksudnya tidak sholat. Bukan Allahu Akbar, kompor lupa nggak dimatiin. Nah, itu bukan sholat yang gitu, yang lalai itu. Kalau enggak antum lalai terus sholat Allahu Akbar. Itu lalai nanti. Bukan, lalai itu maksudnya tidak sholat, karena dia pakai an. Nah itu ya.
alladzina hum an salatihim sahun. Ya gitu. Kalau yuqimuna shalah, menegakkan salat secara utuh, al-musallin, salat yang gerakan ini. Karena itu ya di Quran itu dibilang apa? Fi salatihim khashi'un. Antum salat, ini nih, dalam salat mereka salat, assalamualaikum, habis itu khusyuk. Gitu. Ngerti maksudnya ini? Yang benar susunannya itu khashi'una fi salatihim. Mereka khusyuk ketika salat. Tapi Al-Quran membaliknya. Fi salatihim khashi'un. Setelah salat antum tetap khusyuk. Assalamualaikum, tetap khusyuk. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Patei kurang ajar. Ya, berarti dia tidak sholat tadi itu. Loh, tadi itu nggak sholat. Kenapa? Ketika orang habis sholat, fadkurullah. Setelah sholat itu supaya bidzikrillah. Setelah sholat, bukan setelah sholat kemudian musuhnya, bukan gitu. Ya jadi sahun itu maksudnya tidak sholat. Lalai dari sholat maksudnya tidak sholat. Bukan setelah takbir Allahu Akbar. Pes saya kelopai tak sabar. Nah, itu. Ingat uangnya nggak ditaruh. Ingat uang aja waktu sholat tuh. Lemari belum dikunci kan sholatnya. Bukan itu. Ya. Yang kedua, sholat yang alladzina hum yura'un. Nah, kalau dia sholat, sholatnya riya. Riya itu artinya apa? Supaya dipuji orang, supaya disayangi orang. Itu. Supaya orang ya memandang kita sebagai orang yang baik. Terus setelah orang bilang Anda baik, lalu antum nggak kenapa emang? Ya, antum yang dianggap orang paling baik, musuhnya banyak. Apalagi zaman sekarang. Sudah siapapun yang paling baik, musuhnya banyak. Satu, Nabi Muhammad, musuhnya banyak. Yang paling baik. Kalau antum mikirin itu, nggak usah mikirin orang tuh senang nggak senang. Yang penting antum sudah berbuat sebagaimana mestinya. Ya, sudah berbuat yang terbaik. Fawailun, maka celaka lil musallin, orang yang juga sholat begini maksudnya, takbir sampai salam, ternyata masih celaka. Kenapa? Karena sholatnya tidak muki musolah, sholatnya sering lalai. Yang kedua, kalau dia sholatnya di hari raya doang, baju baru alhamdulillah, atau jumatan, wah, supaya dilihat orang bejong-jongan kok ya. Ya gitu. Ya, riya. Atau kalau bahasa lainnya sum'ah. Sum'ah itu Anda ingin mendengar orang memuji. Kalau itu orangnya baik gini-gini. Ya, antum kalau muji temannya hati-hati. Pujian itu ada dua, ada yang membangkitkan semangat, ada yang menjatuhkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir terutama buat anak santri. Wa yamna'unan, dan melarang, mencegah, tidak mau memberi, ya, tidak mau memberi pinjam untuk dipakai oleh orang lain. Ma'un, apa itu? Hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Apa itu? Misalnya mic, sendal,
garam. Orang lagi kerja-kerja, tetangganya kerja-kerja gitu ya. Lalu dia mau minjem kurang garam, Pak minjem garamnya dulu. Nggak ada. Nah, itu. Minjem cangkulnya. Nggak ada. Nah, itu. Artinya apa? Orang mendustakan Quran ini ada dua sifat yang buruk. Satu, dia memutus hubungan baik dengan Allah. Dua, memutus hubungan baik dengan manusia. Jadi gitu. Padahal orang yang sukses di dunia itu hablum minallah wa hablum minan nas. Antum kuat hubungannya dengan Allah, maka antum juga akan kuat hubungannya dengan manusia. Jadi gitu. Jadi kalau ada antum dipinjam bolpennya nggak boleh. Pinjam. Tapi kalau di sini susah sih minjemnya ya. Antum minjem pulpen nggak kembali, minjem sandal kembalinya ke kamar lain. Terus gimana kalau gitu? Ya, bisa nggak antum disiplin? Saya dulu pernah jagain sandal. Setiap habis sholat satu-satu turun harus pakai sandalnya masing-masing. Jalannya sini atau sana. Nggak pakai sandal dicatat. Besok tetap nggak pakai sandal, suruh pulang, suruh beli. Kalau jadi kan zaman itu kalau mau pulang enak, pulang mau beli sandal lah gitu. Kalau pura-pura antum sandalnya nggak ada, besok pulang atau nggak pulang ke rumahnya ke Pamekasan langsung pakai sandal. Jadi semester kedua nggak dijaga, kembali sebagaimana semula. Bayangkan coba. Ya, mendisiplinkan berapa ini? 250 orang, rumit. Ya, lebih baik 500 kambing. Ya, mendisiplinkan 250 orang lebih mudah mendisiplinkan 500 kambing atau itik. Gurunya itu cuma satu orang. Pakai gini-gini, belok kanan, belok. Patuh-patuh itu. Ya, jadi kalau ada pinjam, antum minjemkan. Jangan memutus silaturahim kebaikan kepada Allah. Kalau antum tidak sholat, antum memutus hubungan dengan Allah. Kalau antum riya sholatnya, antum memutus hubungan dengan Allah. Karena antum tidak lagi berharap kepada Allah, antum berharap kepada manusia. Jadi ya, jangan berharap benda gitu ya. Berharap pujian kau itu nggak boleh. Ya, berharap dipuji orang itu dianggap orang gini nih. Woi, supaya dipuji orang itu dianggap orang gini. Masuk neraka. Coba antum buka di surat Al-Imran. La tahsabannal ladzina yuhibbuna ayyuhmadu. Gimana? Surat Al-Imran ayat lembar terakhir. Ya, bimafazatin minal azab. Ya, la tahsabannal ladzina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ada orang senang dipuji dengan yang tidak dia kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu kira orang itu akan selamat dari azab. Ya, antum kalau sudah melakukan perbuatan terpuji, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Al-fi'lul jamil, perbuatan baik. Antum kalau sudah mengerjakan perbuatan baik, antum sudah terpuji. Walaupun tidak ada yang memuji, itu hamid. Tapi kalau madaha, orang itu memuji karena karepnya sendiri. Karena itu kalau ada orang suka muji antum, disuruh lempari pasir. Al-maddahin itu dilempari pasir. Daripada bertengkar, kalau ada yang muji kamu bagus dah, cepet kasih 5.000. Ya, orang muji-muji antum tuh biasanya ada maunya, kasih 5.000 antum selamat. Ya, antum datang ke cewek muji-muji kamu baik dah gini-gini. Itu ada udang di balik tepung itu. Ya, hati-hati.
Jadi baik yang gila pujian, ini berbahaya. Nah, orang-orang munafik itu senang kalau dipuji. Nah, itu nggak perlu. Ya, cukup dipuji Allah. Pelajaran mendustakan ya agama menjadi orang menahan kebaikan. Ya, mendustakan hari akhir ya, dan ini diantaranya agama. Menjadikan orang menahan kebaikan. Maksudnya tidak memberi, egois gitu ya. Menyakiti orang lemah. Ya. Maka menyakiti orang lemah, maka sebaliknya jika beriman akan balasan akhirat niscaya akan meninggikan hal tersebut. Jangan menyakiti orang yang lemah. Sahun. Ya. Kalau di surat An-Nisa tahun lalu itu orang yang munafik itu tidak sholat. Kalau sholat riya. Dalam sholatnya itu nggak ada tasbih, dia hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada subhanallah, astagfirullah, rabbighfirli, subhanarabbiyal a'la. Nggak ada. Yang ada cuma Allahu Akbar gitu aja. Itu yang dibilang wala yadhkurunallaha illa qalila. Padahal sholat itu yang paling tinggi ada wala dzikrullahi akbar. Aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk ingat Allah, bukan untuk dipuji orang. Jadi ini problemnya kita ini. Sahun lalai. Ya, sholat di hadapan manusia, tidak sholat saat sendirian. Itu diantaranya. Lalai tidak sholat itu gitu. Kalau hari raya duluan, baju paling bagus. Hari Jumat sholat, subuh tidak ada, yang lain tidak ada. Jadi, ya, terakhir ini yang penting nih. Tadi yang dibilang putus nih. Orang pendusta, orang munafik tidak berbuat baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Antum mumpung masih muda, belajarlah baik kepada temannya. Latihan tuh dari muda sekarang tuh. Ya bunayya, aqimis shalah. Ya bunayya, ya wa'mur bil ma'ruf. Ya bunayya, wanha 'anil munkar. Ya bunayya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.